Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman di channel aku, Jejak Waktu Channel. Kali ini Jejak Waktu akan mengulas tentang peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Sebelum aku mengulas Gerakan 30 SPKI, bantuin aku ya teman-teman untuk klik tombol loncengnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar aku selalu bisa mengulas tentang hal-hal misteri, mistis, dan mitos di sekitar kita. Sehat-sehat selalu ya teman-teman yang sudah support channel ini. Peristiwa Gerakan 30 September PKI atau G30 SPKI menjadi salah satu tragedi kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada 30 September 1965 malam hingga pagi keesokannya, sebanyak 7 orang perwira TNI dibunuh secara keji. Mereka dituduh akan melakukan makar terhadap Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, melalui Dewan Jenderal. Jenazah ketujuh pahlawan revolusi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ketujuh perwira tersebut adalah sebagai berikut: 1. Jenderal Ahmad Yani. 2. Maijen R. Suprapto. 3. Maijen MT Haryono. 4. Maijen S. Parman. 5. Brigjen DI Panjaitan. 6. Brigjen Sutoyo Siswodi Harjo. 7. Letu Pierre Andreas Tendean. Ada cerita kenapa para jenderal itu dibunuh oleh PKI. Yang pertama, dari cerita Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani adalah satu di antara 6 jenderal yang terbunuh pelatuk senapan PKI pada 1 Oktober 1965 dini hari di kediamannya Menteng, Jakarta Pusat. Lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah, Ahmad Yani tutup usia di umur 43 tahun. Pemandu Museum Jenderal Ahmad Yani, Sersan Mayor Wawan Sutrisno, mengungkapkan pasukan yang datang menyergap masuk pintu belakang dan membunuh sang jenderal saat itu juga. Sementara yang lain ada yang bertugas menyekap pasukan penjaga rumah Ahmad Yani. Ada juga yang bertugas mengepung rumah Ahmad Yani. Beda lagi dengan kisah Maijen R. Suprapto. Pada tanggal 30 September 1965, Suprapto baru saja melakukan pencabutan gigi sehingga pada malam harinya merasa tidak nyaman dan tidak bisa tertidur. Di saat itu Suprapto menyelesaikan lukisan yang niatnya akan diserahkan kepada Museum Perjuangan di Yogyakarta. Sekitar pukul 04.30 pagi di keesokan harinya, rombongan penculik menghampiri rumahnya. Anjing menggonggong. Suprapto pun bertanya, "Siapa yang ada di luar?" Rombongan di luar menjawab, "Cakrabirawa." Mengetahui hal itu tanpa rasa curiga apapun, Suprapto yang masih dalam keadaan mengenakan piyama dan sarung keluar menemui mereka. Pasukan itu mengatakan Suprapto diminta menemui Soekarno saat itu juga. Sebagai prajurit yang patuh pada pimpinan tertingginya, Suprapto mengiyakan. Namun ia meminta izin untuk terlebih dulu berganti pakaian. Permintaannya tidak diizinkan dan justru langsung menodong Suprapto dengan senjata dan sebagian memegang tangannya sembari membawanya keluar untuk dinaikkan ke atas truk yang sudah menunggu.
Rupanya jenderal asal Purwokerto, Jawa Tengah ini dibawa ke lubang buaya. Di sana ia dianiaya dalam keadaan tubuh terikat. Selanjutnya jenazahnya dilemparkan begitu saja ke dalam lubang sumur yang sempit, yang juga menjadi lokasi pembuangan jasad korban penculikan yang lain. Kisah selanjutnya dari Maijen MT Haryono pada tanggal 23 November 1965. Mayat MT Haryono ditemukan di sumur lubang buaya nomor 2 dari bawah di atas jenazah DI Panjaitan. Sebelumnya MT Haryono yang dikenal sebagai penyayang anak ini diberondong peluru di kediamannya saat mencoba melawan rombongan yang datang dan menculiknya. Sayangnya jumlah lawan terlalu besar, banyak peluru yang akhirnya bersarang di tubuh Haryono. Ia pun ambruk dan diseret naik ke atas truk rombongan penculik. Diduga ketika itu Haryono sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Istrinya yang mengetahui kejadian ini segera mengunci anak-anaknya dalam kamar dan mengemudikan mobil sendiri ke kediaman Ahmad Yani dengan maksud melaporkan apa yang terjadi. Namun di kediaman Ahmad Yani rupanya terlihat terjadi hal serupa. Tidak kehabisan akal, istri Haryono langsung balik arah ke kediaman S. Parman. Namun sayang keadaan yang sama kembali ia temukan. Kisah yang lain dari Maijen S. Parman. S. Parman disergap pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 4 pagi. Perwira yang pernah berjuang di peristiwa Madiun, Apra, DI Jawa Barat dan Jawa Tengah ini tidak menyadari kedatangan rombongan penculik karena menggunakan seragam Cakrabirawa. Rombongan itu mengatakan suasana di luar genting. Bahkan mereka ikut masuk ke kamar tidur saat Parman berganti pakaian. Laki-laki bernama lengkap Siswondo Parman ini pun dibawa pergi saat itu. Rumahnya tidak ada yang menjaga, hanya ada istri dan anaknya di sana. Kisah yang lain dari Brigjen DI Panjaitan. DI Panjaitan diculik pada 1 Oktober 1965 pada waktu subuh. Pasukan berseragam yang datang dengan menggunakan 2 buah truk langsung mengepung rumah Panjaitan dari segala penjuru arah. Tapi ia mengira pasukan itu ditugasi untuk menjemput dirinya agar bertemu dengan Soekarno. Panjaitan pun berpakaian rapi, resmi, lengkap dengan topi, layaknya akan pergi ke satu upacara. Namun tanpa diduga, pasukan itu justru menembaki barang-barang yang ada di rumahnya hingga hancur berserakan. Melihat kondisi seperti itu, Panjaitan yang merupakan seorang umat beragama yang taat menolak untuk menggunakan kekuatan para penjaga di rumahnya. Meskipun sudah beberapa kali diperingatkan, ia percaya hanya Tuhan yang akan melindungi dirinya. Akhirnya ia turun dari kamarnya di lantai 2 dan menemui rombongan itu. Jenderal asal Tapanuli itu sempat melawan sehingga ia ditembak di halaman rumahnya seketika itu juga dan langsung dibawa pergi. Kisah yang lain dari Brigjen Sutoyo Siswodiharjo pada tanggal 19 November 1965. Penculikan Sutoyo terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi. Rombongan datang ke rumah Sutoyo dan mengamankan lokasi di sekitar jalan rumahnya. Orang dilarang melintas dan hansip yang berjaga dibuat tidak berdaya. Pasukan yang masuk ke dalam rumah pun memaksa pembantu yang ada di sana untuk memberikan kunci agar bisa menemukan sasaran operasi Sutoyo. Sutoyo dipanggil dan disebut
diminta untuk menemui Soekarno di Istana Kepresidenan. Setelah memenuhi panggilan itu, Sutoyo pun diajak untuk naik ke truk. Keadaan yang digunakan rombongan penculik. Saat di atas truk itu, Sutoyo diikat tangannya dan ditutup matanya. Lalu ia diturunkan di sebuah rumah dekat Lubang Buaya. Pagi hari sekitar pukul 7 pagi, suara tembakan beberapa kali terdengar dan jenazah dari Sutoyo pun dimasukkan ke sumur dengan ditutup menggunakan sampah dan daun-daun. Kisah yang lain dari Leto Pierre Andreas Tendean. Pada tanggal 9 Oktober 1965, laki-laki keturunan Prancis ini bukan sasaran para penculik, namun Tendean saat 1 Oktober 1965 pagi tengah berada di rumah Jenderal A.H. Nasution, atasannya yang merupakan target sesungguhnya. Saat rombongan itu datang bertanya kepada Tendean apakah dia adalah A.H. Nasution, tanpa ragu Tendean menjawab, "Ya, sayalah Jenderal Nasution," meski ia tahu apa resikonya. Tindakan itu ia lakukan agar sang jenderal bisa selamat. Dan benar, A.H. Nasution memang lolos dari penculikan. Padahal Tendean sebenarnya bisa saja mengatakan yang sejujurnya dan terbebas dari kekejaman yang pada ujungnya menjadi akhir hidupnya. Pada tanggal 5 Oktober 1965, jenazah ke-7 perwira tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, bertepatan dengan HUT ke-20 ABRI. Namun sebenarnya masih ada 3 orang lain yang juga turut dibunuh pada rentetan peristiwa G30 SPKI itu. Namun jasad mereka tidak turut dibuang dalam sumur yang sama dengan ke-7 jasad perwira TNI tersebut. Ketiganya adalah Aibda KS Tubun, Brigjen Katamso, dan Kolonel Sugiono. Semuanya, baik yang jasadnya dibuang di Lubang Buaya atau tidak, akan dianugerahi gelar sebagai pahlawan revolusi untuk menghormati jasa dan pengorbanannya. Demikian ya teman-teman, sedikit ulasan dari gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau lebih dikenal G30 SPKI. Saya berharap, Jejak Waktu Channel berharap tidak akan pernah ada lagi Partai Komunis Indonesia yang muncul lagi ya di era sekarang. Jadikan sebuah negara yang penuh kedamaian ya teman-teman ya. Jangan negara yang penuh dengan makar. Jadi ikutin terus ya teman-teman channel aku di Jejak Waktu Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar aku bisa mengulas tentang peristiwa-peristiwa, tentang hal mistis, mitos, dan misteri yang ada di sekitar kita ya. Semoga yang selalu support aku diberi kesehatan dan rezeki yang lancar ya teman-teman.